Hai Sobat Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Run All Night. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2015, menceritakan seorang veteran perang yang terjebak di antara perselisihan dengan teman baiknya sendiri yang seorang bos gangster. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang bernama Daeng yang hidupnya sangat berantakan. Di suatu bar, ia bersantai dan menunggu seorang bernama Dani. Kemudian ia menuju ke ruangan Dani. Di situ ada dua orang polisi korup pengedar narkoboy yang sedang meminta bayaran. Dani kemudian menghirup narkoboynya. Kedatangan Daeng ternyata untuk meminjam uang pada ayah Dani. Ia bermaksud memperbaiki rumahnya. Dani pun mau memberi uang, asalkan Daeng mau menjadi center kelas di pesta Natal di rumahnya. Scene berpindah di sasana tinju. Di situ ada seorang bernama Dolu yang sedang latihan. Ada juga muridnya yang bernama Lex yang punya obsesi tinggi tapi malas latihan. Dolu pun menasihatinya untuk rajin berlatih. Adegan berpindah di mana Dani membawa rekannya pada ayahnya yang bernama Utu. Rekan Dani menawarkan bisnis narkoboy dengan profit yang sangat besar. Utu langsung menolaknya dengan tegas. Dia mengatakan kalau dulu dia melakukan bisnis narkoboy. Akibatnya banyak rekan-rekannya yang masuk penjara. Anak-anak di lingkungannya menjadi kecanduan. Tapi sekarang dia hanya ingin menjalani bisnis legal. Utu pun mengusir mereka. Rekan Dani tak terima dan ingin mengambil uang yang sebelumnya telah diberikan pada Dani. Setelah rekannya pergi, Dani ngamuk dan marah pada ayahnya. Utu pun menasihati Dani untuk lebih hati-hati karena dia tidak mau Dani terluka. Kemudian ditunjukkan Dolu yang siap bekerja sebagai sopir taksi limo. Di situ istrinya marah padanya karena Dolu bekerja di hari libur. Padahal Dolu sudah berjanji akan bersama-sama dengan keluarga di rumah adiknya. Dolu pun mengatakan kalau dia ingin mencari duit untuk biaya anak-anak. Istrinya ternyata sementara menyusun foto-foto keluarga. Di situ ada foto ayahnya Daeng. Dia tidak ingin foto ayahnya ada di situ. Malam Natal pun tiba. Daeng menjadi Santa. Tapi sebelum tampil, Daeng ngegas cap tikus dulu. Saat tampil, Daeng sudah mabuk. Dia membuat orang-orang kesal dan hilang sukacita. Utu pun lantas menyuruh anak buahnya menolong Daeng. Dia dimandikan dan diberi pakaian baru. Setelah sadar, Utu menemui Daeng. Ternyata mereka sahabat karib semenjak kanak-kanak. Utu bertanya, mengapa Daeng sampai kacau seperti ini? Di sini terungkap kalau Daeng adalah mantan pasukan khusus. Dia trauma dengan orang-orang yang pernah dia bunuh. Utu pun menghibur Daeng dengan mengatakan, apapun yang terjadi, mereka akan melewatinya bersama-sama. Scene berpindah di mana Dolu mengantarkan penumpang yang ternyata rekan dari Dani. Daeng sudah berada di sebuah kafe. Di situ ada dua orang detektif yang mengejek Daeng. Detektif itu mengatakan kalau dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Detektif lantas bertanya, sudah berapa orang yang dia bunuh? Di tempat lain, rekan Dani sudah tiba di kantor Dani. Di luar, Dolu yang menunggu di mobil dihampiri oleh Lex muridnya. Ternyata Dani hanya memberikan uang kertas palsu pada rekannya. Dani pun langsung membantai rekannya. Tapi ternyata satu dari rekannya berhasil kabur. Dani pun mengejarnya dan membunuhnya di luar. Dani menghampiri mobil Dolu dan menyeretnya ke dalam kantornya agar tidak ada saksi mata. Dolu yang tahu akan dibunuh, dia lantas melawan dan dia kabur dari sana. Tapi sialnya dompetnya jatuh dan akhirnya Dani mengetahui alamat rumahnya. Utu yang mengetahui kejadian itu lantas menelepon Daeng. Dia meminta agar anaknya tidak melaporkan ke polisi. Dolu sudah tiba di rumahnya. Dia lantas menelepon istrinya dan meminta agar tidak pulang ke rumah. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Ternyata itu ayahnya. Di sini terungkap bahwa Dolu sangat membenci Daeng karena Daeng adalah seorang pembunuh. Daeng pun meminta agar anaknya tidak melaporkan ke polisi atas kejadian yang baru dialaminya. Daeng pun bersiap untuk meninggalkan rumah Dolu.
Ternyata Dani sudah masuk lewat pintu belakang rumah Dolu. Saat di depan rumah, Daeng sudah menyadari bahwa Dani sudah ada di tempat itu. Dia pun segera masuk ke dalam rumah dan menembak Dani yang telah bersiap akan membunuh Dolu. Dani pun mati di tempat. Daeng lantas menelepon Utu. Dia mengatakan bahwa dia terpaksa membunuh Dani karena Dani akan membunuh Dolu. Utu pun mengatakan bahwa Daeng sudah tahu bagaimana cara mengakhiri ini. Daeng pun mengulang kata-kata Utu kemarin, bahwa apapun yang terjadi kita akan melakukannya bersama-sama. Utu pun langsung menutup telepon. Di situ istri Utu yang mendengarnya langsung menangis histeris. Dolu akan menelpon polisi tetapi dihalangi oleh Daeng. Dolu pun lantas mengusir ayahnya. Tak lama kemudian polisi datang karena Dolu sudah sempat bicara dengan polisi di telepon. Tapi ternyata polisi itu malah menangkap Dolu. Daeng ternyata tidak pergi dan dia mengikuti mobil polisi yang membawa Dolu. Ternyata polisi itu adalah kaki tangan Utu. Mereka berencana menghabisi Dolu. Daeng pun menabrak mobil polisi tersebut hingga terbalik. Daeng pun lantas mengeluarkan Dolu dari mobil polisi. Ternyata seorang polisi masih selamat dan bersiap menembak mereka. Daeng dengan sigap menghabisi polisi tersebut. Anak buah Utu datang mengejar mereka. Mereka pun lari di stasiun kereta bawah tanah. Terjadi perkelahian antara Daeng dan anak buah Utu. Dalam pertarungan itu Daeng berhasil membunuh anak buah Utu. Dolu pun mengajak ayahnya untuk naik kereta. Di situ Daeng curhat kalau semua kesalahan yang pernah terjadi adalah tanggung jawabnya. Daeng mengingatkan Dolu agar tidak menghubungi polisi. Di tempat lain Utu mengumpulkan semua anak buahnya. Dia menyuruh mereka untuk mencari Daeng dan Dolu. Daeng meminta Dolu untuk percaya padanya 1 malam saja. Setelah itu Daeng akan menyerahkan diri pada polisi. Setelah turun dari kereta, Daeng mencuri sebuah mobil. Daeng meminta Dolu agar dia menyelamatkan istri dan anaknya. Dia juga berpesan agar Dolu tidak melewati jalan umum. Daeng pun berencana menemui Utu. Di tempat lain, istri Dolu sangat terkejut melihat suaminya di TV yang kini telah menjadi buron. Tak lama kemudian Dolu datang di rumah adik istrinya. Dia bermaksud menjemput istri dan anaknya. Dia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba anak buah Utu datang menggeledah rumah itu. Untungnya Dolu dan istrinya sudah kabur dari situ. Scene berpindah di mana Daeng pergi menemui Utu di sebuah restoran mewah yang merupakan markas dari Utu. Daeng meminta agar Utu mengampuni anaknya. Kalau tidak, Daeng akan membongkar semua kejahatan mereka. Tapi Utu mengatakan kalau tidak ada lagi orang yang percaya pada Daeng. Bahkan jika Daeng mati tidak akan ada yang peduli. Satu-satunya orang yang peduli padanya adalah Utu. Tapi semuanya berakhir setelah Daeng membunuh anaknya. Utu pun menegaskan bahwa dia akan membunuh Dolu. Setelah itu baru mereka bisa ngobrol seperti biasa. Daeng yang merasa tidak mendapat jalan keluar lantas meninggalkan Utu. Di luar dia menghajar anak buah Utu. Daeng lantas pergi menemui Dolu. Daeng menyuruh mereka untuk pergi ke rumah danau milik ayahnya. Tapi di situ Dolu tidak ikut karena dia ingin menyelesaikan masalah ini. Mereka kemudian pergi mencari Lex, murid dari Dolu. Lex merupakan saksi dari pembunuhan yang dilakukan Dani. Di tempat lain, Utu menghubungi seorang pembunuh bayaran bernama Alo. Utu akan membayar 2 kali lipat, tapi Alo mengatakan kalau dia akan membunuh Daeng secara gratis. Ternyata Alo ini mempunyai dendam pribadi pada Daeng. Daeng dan Dolu mengetuk satu persatu pintu apartemen tempat tinggal Lex. Mereka tidak tahu nomor berapa apartemennya si Lex. Seorang ibu yang merasa curiga lantas menelepon polisi. Polisi pun segera bergegas ke apartemen tersebut. Alo ternyata mendengar laporan tersebut dan dia pun bergegas ke apartemen itu. Dia menyamar sebagai polisi dan mengenakan rompi anti peluru. Daeng menyadari kalau Alo ada di tempat itu. Daeng lantas meminta Dolu pergi melindungi istri dan anaknya.
Dia tahu kalau Alo bukan orang sembarangan. Daeng kemudian memancing Alo untuk mengejarnya. Daeng berhasil menembak Alo, tapi rompi anti peluru yang dikenakan Alo melindunginya. Terjadi perkelahian yang sengit. Daeng hampir mengalahkan Alo, tapi Daeng kehabisan tenaga. Dolo yang mendengar tembakan bergegas ke tempat mereka. Dia bersiap akan menghabisi Alo, tapi Daeng melarangnya. Dia tak ingin Dolo menjadi pembunuh seperti dirinya. Mereka pun pergi ke rumah ayah Daeng. Daeng meminta ayahnya mengobati lukanya. Ternyata ayah Daeng sangat membenci Daeng karena dulu Daeng tega membunuh sepupunya demi utuh. Dia pun marah karena melibatkan cucunya dalam masalah besar. Dolo yang kecewa mendengar itu pergi meninggalkan mereka. Daeng kemudian menelepon Utuh. Sekali lagi dia memohon untuk mengampuni Dolo atau dia akan mengejar Utuh. Tapi Utuh tetap pada pendiriannya. Ternyata Daeng sudah berada dekat markas Utuh. Dia masuk menerobos, menembak anak buah Utuh satu persatu. Utuh lantas kabur dari tempat itu. Terjadi aksi kucing-kucingan di gerbong kereta dan baku tembak pun terjadi. Akhirnya Daeng membunuh sahabatnya itu. Seperti janjinya, Daeng menelepon polisi dan bermaksud menyerahkan diri. Dia juga akan memberitahu nama-nama orang yang telah dibunuhnya. Tapi tiba-tiba Lex datang di kantor polisi. Dia membawa bukti rekaman yang sempat diambilnya saat di kantor Dani. Daeng kemudian pergi ke rumah danau tempat persembunyian. Di situ Dolo tidak mengizinkan Daeng untuk masuk. Tapi istri Dolo menyambutnya dengan baik dan mengizinkan Daeng masuk bertemu dengan anak-anaknya. Daeng sangat senang bertemu dengan cucunya. Dolo pun lantas membawa keluarganya ke pinggir danau untuk nyantui. Dia tak ingin mereka melihat Daeng dijemput oleh polisi, guys. Tapi belum selesai, guys. Ternyata Alo masih hidup. Dia datang di situ dan menembaki Daeng. Kemudian Alo hendak pergi membantai keluarganya yang berada di pinggir danau. Dan Daeng pun mengambil senapan ayahnya dan mengejar Alo. Dia pun menembak Alo, tapi sekali lagi hanya mengenai rompi anti pelurunya. Alo balas menembak dan mengenai perut Daeng, mengakibatkan Daeng terkapar lemah. Alo pun bergegas memburu keluarganya. Mereka bersembunyi di balik pohon. Dolo dengan sigap mengalihkan perhatian si Alo. Terjadi aksi tembak-menembak, tapi Alo yang profesional membuat Dolo tak berkutik. Daeng yang sekarat berusaha mengambil senapannya. Dia lantas membidik Alo. One shot, one kill. Tembakan Daeng tepat mengenai kepala Alo. Polisi tiba di situ. Di tangan Daeng sudah ada catatan nama-nama yang pernah dia bunuh. Dolo pun terbebas dari segala macam tuduhan. Dolo tidak lagi membenci ayahnya. Adegan pun berpindah, di mana Dolo melatih junior-juniornya untuk bertinju. Film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita mendapat pelajaran. Kalau kita harus bertindak penuh perhitungan. Jangan sampai kita hidup penuh dengan penyesalan. Ingat, apapun masalahmu, akhirnya keluargalah orang pertama yang akan menolong kita. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Bye.